fans. Pose for the pose for the pose for the fans. Pose for the pose for the pose for the fans. 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 Pose for the fans. Pose for the pose for the pose for the fans. Pose for the pose for the pose for the fans. Fans. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah keseluruhan kondisi fisik, kimia, biologi, sosial, dan budaya yang mengelilingi makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan ini mencakup segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan memengaruhi kelangsungan hidup, pertumbuhan, serta perkembangan mereka. Secara umum, lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu yang pertama, lingkungan abiotik, komponen hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua, lingkungan abiotik, komponen tak hidup seperti udara, tanah, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Menjaga kelestarian lingkungan hidup sangat penting agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan makhluk hidup dapat hidup secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Masalah-masalah yang terjadi di lingkungan hidup. Ada beberapa masalah yang terjadi di lingkungan hidup, yaitu 1. Perubahan iklim. Pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca menyebabkan perubahan iklim yang drastis seperti cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, dan pencairan es di kutub. Nomor 2, polusi udara. Polusi udara terutama di kota-kota besar disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil, dan industri. Nomor 4, pengundulan hutan. Penebangan hutan secara liar untuk lahan pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatkannya emisi karbon. Nomor 4, pencemaran laut. Sampah plastik, limbah industri, dan tumpahan minyak tanah menyebabkan pencemaran laut yang merusak ekosistem laut dan kehidupan biota perairan. Nomor 5, kehilangan keanekaragaman hayati. Nomor 6, krisis air bersih. Nomor 7, pengelolaan sampah yang buruk menyebabkan timbunan sampah di tempat-tempat terbuka dan mencemari lingkungan. Apa itu pengundulan hutan? Pengundulan hutan adalah proses penebangan hutan atau pohon secara besar-besaran. Pengundulan hutan juga dapat diartikan sebagai proses kegiatan mengubah lahan hutan menjadi lahan non-hutan. Yang kedua adalah definisi pengundulan hutan. Pengundulan hutan adalah proses penghilangan atau penghancuran hutan secara besar-besaran, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Faktor penyebab pengundulan hutan. Yang pertama, perluasan lahan pertanian. Salah satu penyebab utama pengundulan hutan adalah perluasan lahan pertanian yang mencakup lebih dari 70% laju pengundulan hutan. Yang kedua, meningkatkan kebutuhan sumber daya. Permintaan akan produk kayu serta produk pertanian termasuk minyak kelapa sawit dan kacang kedelai telah berkontribusi terhadap tingkat pengundulan hutan yang tidak berkelanjutan. Yang ketiga, teknik tebang bakar adalah metode konversi hutan tradisional yang melibatkan pembukaan lahan hutan dengan menebang pohon dan kemudian membakar area tersebut untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan kayu. Yang keempat, pertumbuhan populasi manusia. Hal ini berdampak langsung pada pengundulan hutan karena kebutuhan akan lahan pertanian dan
pemukiman yang lebih banyak memicu alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan kawasan perkotaan. Baik, saya di sini akan menjelaskan dampak buruk akibat pengundulan hutan. Saat ini pengundulan hutan hampir terjadi di seluruh daerah, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Faktor lainnya karena adanya alih fungsi, hutan menjadi lahan perkebunan atau bisa juga dijadikan sebagai bahan lahan pemukiman warga. Tentu hal ini harus bisa diatasi sebab setiap harinya semakin banyak hutan yang gundul dan ini tentu akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan, terutama akan menjadi sumber bencana alam besar. Berikut beberapa dampak buruk akibat pengundulan hutan. Yang pertama, menurunkan kualitas oksigen. Yang kedua, penyebab banjir besar. Yang ketiga, bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Yang kelima, terganggunya siklus air. Cara mencegah pengundulan hutan. Yang pertama, reboisasi. Reboisasi yaitu melakukan penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang atau yang telah mati. 2. Pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti memanen kayu secara selektif dan tidak melakukan penebangan secara besar-besaran. Ketiga, pembentukan kawasan konservasi, yaitu untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. 4. Pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dan bahaya pengundulan hutan. 5. Pengawasan dan penegakan hukum, yaitu untuk mencegah penebangan liar dan pengundulan hutan. Di sini kami akan menyimpulkan bahwa pengundulan hutan adalah masalah serius yang mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup. Dampaknya sangat besar bagi ekosistem, termasuk perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan kerusakan tanah. Upaya pencegahan melalui reboisasi, pengurangan pembukaan lahan secara besar-besaran, serta peningkatan kesadaran dan kebijakan yang mendukung pelestarian hutan sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup bumi dan makhluk hidup di dalamnya.